ada anomali yang terjadi. Maksudnya? Artinya adalah kenapa kondisinya antara, tadi disebutkan beberapa statistik. Beberapa waktu yang lalu juga kita diberikan statistik-statistik tertentu yang ketika relawan hadir di lapangan, nyatanya tidak demikian. Contoh, ketika listrik sudah disebutkan 90-an% ke atas sudah hidup dan menyala, tapi nyatanya tidak demikian. Contoh lain yang kedua, misalnya tenda sudah sedemikian adanya misalnya di Aceh Tamiang, tapi nyatanya di saat statement itu keluar, data itu keluar, ternyata satu tenda masih diisi oleh 7 keluarga, mohon maaf. Ukuran berapa kurang lebih? Saya nggak tahu pasti ukurannya, tapi akhirnya tenda yang dimaksud itu baru hadir atau baru dipasang H-2 sebelum Bapak berkunjung. Artinya yang ingin saya highlight, Pak Presiden. Pak Presiden. Oke. Artinya yang kami highlight sebagai relawan yang saat itu memang ada di lapangan atau kawan-kawan yang nanti akan bergabung relawan malam ini, Mbak Ciki, bisa meng-highlight dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi laporan ke Bapak di pusat. Kami harapkan jangan ada yang berbeda. Bendera putih ini adalah bendera untuk menunjukkan kepada dunia bahwa Aceh itu harus diselamatkan. Bendera putih itu seperti untuk perhatian orang lain lah, baik dalam negeri maupun luar negeri. Bukan menyerah. Mereka sumbangan dan dana sumbangannya sampai 10 miliar. Akhirnya bisa kita sampai di sini buat ngantarin, mungkin belum sempurna, mungkin belum. Tapi berita baiknya seluruh masyarakat Indonesia peduli, Bapak Ibu semua. Kalau ada di antara saudara-saudara yang dianugerahkan Tuhan punya pengaruh, entah itu kecil atau besar, dan punya kemampuan untuk berbicara panjang lebar, gunakanlah dengan bijak, bukan sebaliknya, memperumit. Jangan menggiring-giring seolah pemerintah tidak kerja. Publik pasti memberikan dukungan, tetapi kalau publik memberikan dukungan dan pejabatnya masih nyinyir di lapangan, gak ada gunanya tuh. Dan publik masih ingin supaya ada keresmian. Apakah bencana ini disebabkan oleh cuaca atau disebabkan oleh kebijakan yang konyol? Dengan segala kerendahan hati kami minta maaf ya, bila ada kekurangan yang ada. Memang kendala yang dihadapi cukup besar karena medan yang cukup berat tuh. Bencana kita hadapi dengan kompak bersatu semua, TNI, Polri, BNPB, Basarnas, Pemda, semua bekerja, relawan, rakyat, mereka kerja siang malam. Disiarkan langsung dari studio MNC Conference Hall Ainus Tower, Jakarta. Inilah Rakyat Bersuara bersama Aiman Wicaksono. Doa terus dipanjatkan pada saudara-saudara kita yang terkena bencana di 3 provinsi, Aceh, Sumatera Utara, dan juga Sumatera Barat. Bencana di Aceh dan Sumatera merenggut ribuan jiwa. Rumah-rumah hilang diterjang gelombang. Tidak ada lagi tempat untuk pulang. Presiden berseru, kita hadapi bencana bersama dengan kompak. Meski ada sisa pertanyaan untuk berapa lama pulih dan menghapus nestapa. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara.
Saya akan langsung undang ke panggung Rakyat Bersuara tenaga ahli utama kantor staf Presiden, Bung Sadam Al-Jihad. Selamat malam, Bung Sadam. Oke, silakan. Selamat malam, Mas. Ya. Kemudian advokat dan aktivis Bung Ahmad Hosi Nudin. Selamat malam, Bung Hosin. Saya pikir ada di PN Solo tadi. Selamat malam, Bung Aiman. Oke. Sekretaris Bidang Kebijakan Ekonomi Partai Golkar, Bung Abdul Rahman Farisi. Selamat malam, Bung Faris. Saya bilang Bung Faris aja ya. Baik, silakan. Analis sosial politik Bung Ubedillah Badrun masih dalam perjalanan, nanti akan bersama-sama dengan kita. Praktisi hukum Bung Pitra Romadoni. Selamat malam, Bung Pitra. Presiden Petisi Ahli. Wah. Selamat datang, Pak Presiden. Terima kasih, Bang Aiman. Handphonenya nggak ganti kan? Masih. Masih ya, oke. Walaupun layarnya hancur. Analis komunikasi politik dan juga founder lembaga survei Kedai Kopi, Bung Henry Satrio. Oke, Bung Henry sini aja nggak apa, Bung Henry. Bung Hensa, bukan Hensat ya, Hensa. Silakan. Kemudian kreator konten, putri kelahiran Aceh dan penggalang donasi bencana, Kakak Shirley Anavita. Apa kabar Kak Shirley? Ya di situ. Kemudian masih dalam perjalanan analis perilaku Gusti Ayu Dewi. Ya, kita berikan tepuk tangan untuk para narasumber istimewa kita pada malam hari ini. Saya ingin langsung ke KSP, Bung Sadam. Iya. Pakai Sadam gitu ya. Oke, Bung Sadam. Sejauh mana sekarang kondisi di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat, Aceh terutama yang banyak kemudian diberitakan. Apa kendalanya, bagaimana kondisinya? Silakan. Ya, kita melihat bahwa yang pertama bencana ini adalah bukan hanya kita berbicara bencana alam, tapi juga bencana ekologis. Ya. Dari awal sudah disampaikan bahwa ada kerusakan lingkungan di sana. Oleh karena yang pertama, ini ada Satgas namanya ya, Satgas PKH, Penertiban Kawasan Hutan. Ya. Ini terus bekerja, ada 31 perusahaan yang sedang dievaluasi. Diduga karena ada tangan-tangan mereka yang merusak hutan. Tangan yang merusak hutan. Oke. Nah, kita bisa melihat bahwa ada penelusuran dan penelitikan terkait dengan kayu-kayu gelondongan itu. Artinya memang dari segi kerusakan lingkungan ini sedang dicari persoalannya. Nah, kemudian ketika kita berbicara soal penanggulangan bencana, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, nah kemudian PP 21 Tahun 2008 dan Pedoman BNPB Tahun 2016, ini kemudian ada 2 tahapan ketika bencana ini ditanggulangi. Yaitu yang pertama adalah bagaimana proses evakuasi dan distribusi. Oke, stop sampai situ dulu. Kondisinya seperti apa? Oke, terkait dengan distribusi, ini evakuasi dan distribusi. Evakuasi dan distribusi. Oke. Evakuasi kemudian per hari ini sudah berjalan dengan maksimal. Kemudian hari ini ya korban itu ada 1.100 lebih, dan disinilah yang kemudian kita mencari korban-korban yang hilang. Ya, dari TNI Polri kemudian masuk dengan di daerah-daerah terisolir. TNI itu ada 36.000 personel di 3 provinsi. Satu Sumatera. 3 provinsi. Kemudian di Polri ada 11.000 personel. Artinya, dan memang Pak Presiden memerintahkan untuk di daerah-daerah yang terisolir. Artinya evakuasi ini maksudnya mereka dicari. Hidup atau mati. Hidup atau mati. Yang kedua. Artinya masih ada banyak yang hilang kemungkinan. Yang hilang itu ada 170-an sekarang. Yang tercatat ya? Yang tercatat. Yang Tadinya, belum ketemu sampai awalnya, sekarang, kita nggak tahu ada di mana mereka. Ya, awalnya itu ada 400-an lebih. Ya. Artinya ini semakin, ya ada proses yang memang dilakukan oleh aparat penegak hukum, terutama TNI Polri, terkait dengan bagaimana apresiasi untuk TNI Polri. Yang kedua, terkait dengan distribusi. Distribusi. Bentar, evakuasi dulu. Evakuasi pencarian korban ya, hidup atau mati. Termasuk dan juga dengan kepengungsian. Dan yang kepengungsian ini ada 2 hal. Yang pertama adalah dengan adanya pendistribusian tenda-tenda dengan masif. Yang kedua, ya tenda-tenda itu sudah ada lebih dari 827 tenda. Artinya sudah per hari ini boleh saya katakan tidak ada lagi yang tidak ada tempat tinggal. Betul. Yang kedua, semua masuk tenda semua yang tidak punya tempat tinggal bukan hanya dari tenda-tenda, tapi juga ada huntara yang kemudian disiapkan. Hunian sementara. Hunian sementara ini ada 2 hal. Yang pertama dibangun, yang
yang kedua direlokasi di tempat-tempat aset-aset pemerintahan. Misalkan BLK di Sumatera Barat. Balai Latihan Kerja itu? Ya, Balai Latihan Kerja, kemudian aset-aset BUMN. Nah itu yang kemudian dilakukan oleh pemerintah. Karena kalau kita menunggu Huntap itu ya dengan jangka waktu itu berdasarkan R3P, Rancangan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana itu 100 hari. Tapi Pak Presiden menegaskan di Agam itu untuk di Agam itu 1 bulan, di Padang itu 2 bulan. Jadi ada memang yang harus dikerjakan dan per tanggal 21 Desember kemarin itu ada pembangunan yang sudah dimulai terkait Huntara dan Huntap itu melalui dana non APBN. Ada dukungan moral dari yayasan, ya saya sebut Yayasan Buddha Suci di situ. Nah di situ kemudian artinya penggalangan secara kekompakan ini bukan hanya milik pemerintah, tapi juga milik komunitas sosial, swasta banyak yang ikut juga. Semuanya kemudian bergerak. Oke, sekarang saya tanya itu soal evakuasi dulu. Ya. Ada kendala di mana? Kendalanya betul di situ ada jalur-jalur yang memang terputus, ya banyak jalur terputus. Sampai sekarang masih ada terputus. Nah, saya mau bilang yang tidak bahwa bisa diinjak oleh tim dari TNI Polri bahkan sekalipun. Saya mau tanya itu dulu, betul? Ya, begini. Betul ya? Ada empat daerah misalkan di Aceh. Ada Aceh Tamiang, ada Gayo Luas, ada Bener Meriah, ada Aceh Tengah. Itu dalam kondisi yang terisolir yang luar biasa. Lumpurnya berapa tinggi? Ya lumpurnya bisa sampai setengah rumah kan, bahkan 3/4 kan. Artinya kan dalam posisi itu 3 sampai 5 meter. Kalau kita melihat dalam posisi itu ya rumah itu tertutup. Ya, iya. Rumah itu ada yang tertutup. Artinya 3 sampai 5 meter lumpurnya. 5 meter itu kan terlalu tinggi, Pak. Kalau satu rumah tertutup kan kurang lebih 3 sampai 5 meter. Ya segitu. Nah dalam posisi itu saya ingin mengatakan bahwa apalagi kayu-kayu ini kan banyak sekali di Aceh, kemudian di Sumatera Barat, di Sumatera Utara. Nah, tanggal 1 Desember itu kemudian ada masyarakat, ada dari Ponpes, ada dari gubernur itu meminta kira-kira kayu ini bisa alihfungsikan atau dimanfaatkan. Bukan itu. Evakuasi dulu. Evakuasi kendalanya di mana sampai saat ini? Nah, kendalanya evakuasi. Evakuasi sekarang sudah tidak ada kendala. Tempat terisolir sudah bisa dicari. Sudah bisa dimasuk. Ini yang disampaikan. Kendalanya adalah maksudnya gini. Karena 3 sampai 5 meter lumpur tadi, maka menemukan korban hilang itu susah. Susah, makanya 3 sampai 5 meter lumpur ini ya. Betul, tapi tadi yang saya bilang ada progres yang dilakukan oleh TNI Polri di sana, Basarnas. Tadi yang saya bilang orang yang hilang dari 400-an itu kemudian pasti ada jadi progres. 179. Ini kan perlu disampaikan. Kenapa kemudian 100-an itu belum ditemukan? Karena sulitnya medan, putusnya koneksi infrastruktur, dan tingginya atau terdalamnya lumpur. Betul. Nah, saya mau bilang juga ada ruas jalan ya per hari ini itu sudah ada 80 ruas jalan di Sumatera yang nasional ya. Saya sampaikan yang nasional itu 72 ruas jalan sudah bisa difungsikan, fungsionalkan. Oke, singkat saja. Kalau soal itu, soal distribusi bantuan, kendalanya di mana? Per hari ini kemarin juga kita berdiskusi dengan Bupati di Tamiang, di Aceh Tamiang dan juga Wakil Bupati. Sudah tidak ada kendala lagi untuk mendistribusikan. Ini yang disampaikan karena ini kan kita terpadu, kemudian ada kerja. Bantuan tidak ada kendala lagi? Bantuan tadi yang saya sampaikan, bantuan itu ada 2.328 ton. Satu Sumatera yang memang didistribusikan. 3 provinsi lah itu? 3 provinsi itu. Dan itu sudah tinggal mendistribusikan ke desa-desa dan sebagainya. Ini yang kemudian dari pemerintah kabupaten kota, saya ambil contoh tadi Aceh Tamiang, itu sudah bisa mendistribusikan di desa-desa. Itu yang disampaikan. Tidak ada blank spot? Tidak ada blank spot. Oke, kita coba. Ya. Saya sudah tersambung dengan Mbak Ciki Fauzi yang ada di Aceh, betul ya? Mbak Ciki? Bisa mendengar saya? Mbak Ciki? Mbak Ciki? Oke, sebelum saya Mbak Ciki ke Mbak Sherly. Anda baru pulang dari Aceh? Cik. Betul ya? Betul. Apa yang Anda ingin sampaikan dari sini? Ada perkembangan yang signifikan disampaikan oleh staf kantor Presiden? Ya, terima kasih Bang Aiman. Dalam hal ini Sherly sepakat dengan beberapa poin yang tadi Bapak sampaikan. Bahwa boleh jadi bantuan itu masuk, tapi justru proses distribusinya yang hari ini masih ditunggu oleh terutama
para korban. Dan dalam hal ini hari ke-10, hari ke-11 Serly mendarat di Gayo Luwes, Pak. Yang salah satu kabupaten yang tadi Bapak sampaikan. Kalau Mbak Ciki malam ini ada di Takengon, maka Serly harus mengakui bahwa Aceh Tengah, Gayo Luwes, Bener Meriah, Aceh Utara, dan Aceh Tamiang boleh jadi adalah 5-6 titik yang sangat parah. Dan kondisinya saat itu memang 4 jalur utama akses masuk ke Gayo Luwes itu hancur total. Sehingga saat itu dengan segala hormat kepada TNI, Polri, Pemkab saat itu yang sudah berjibaku di lapangan, tapi wilayah itu terisolir. Belum lagi ketika informasi di malam itu 88 jembatan di kabupaten itu terputus. Untuk titik-titik tertentu relawan harus langsung memberikan titik koordinat kepada TNI untuk diantarkan langsung via udara. Itu artinya boleh jadi relawan tetap membawa bantuan, tapi ada kapasitas yang mereka nggak bisa tembus, Pak. Dari situ kami sadar bahwa kalau sampai hari ini kondisi akses jalan terutama di Aceh di titik-titik tadi itu masih belum selesai, maka kita sama-sama tahu proses distribusi bantuan ini yang akan sangat sulit di lapangan. Mereka belum bisa mendapatkan bantuan sehari-hari. Hanya ada lewat udara. Di mana tadi? Di beberapa titik. Yang Serly highlight adalah di Gayo Luwes karena Serly ini tengah kalau bicara ya, bagian tengah ya, Gayo Luwes. Gayo Luwes, Aceh Tengah, Bener Meriah, termasuk dalamnya Takengon, naik sedikit Aceh Utara, tapi karena sudah ada satu jembatan yang selesai oleh oleh TNI, itu sudah bisa lewat darat. Aceh Tamiang. Oke, ada berapa jumlah penduduk di sana? Ada yang punya data? Kurang lebih yang masih bertahan di sana dan tidak bisa mendapat suplai setiap hari. Anda mengatakan itu, Mbak Serly? Serly nggak punya data itu, Bang. Tapi bahwa setiap hari sulit untuk diberikan bantuan pada mereka. Dan karakteristik tiap kabupaten itu beda-beda. Kalau yang tadi Bapak sampaikan adalah Aceh Tamiang, maka Serly harus mengakui boleh jadi beras sudah bukan jadi masalah di sana karena dari Medan, Binjai itu terus bisa pakai truk. Tapi urusan beras di Takengon itu bisa jadi berat sekali, Pak. Sehingga masyarakat yang punya cabai, yang punya kentang, mereka akhirnya dari gunung turun membawa dan melihat posko. Wah, di posko juga terbatas. Wah, di toko-toko beras juga udah sekian hari nggak masuk. Akhirnya mereka jalan lewat akses yang bahkan motor trail masih sangat sulit untuk lewat situ untuk membawa cabai mereka supaya bisa di. Anda melihat sendiri itu ya? Ada beberapa juga relawan akhirnya mengonfirmasi itu sampai 2 hari yang lalu jalan menuju Takengon, Aceh Tengah. Dalam hal ini kita berharap Mbak Ciki bisa menginformasikan apa yang hari ini terjadi di Takengon, itu bisa menyampaikan apa yang hari ini terjadi. Oke, bisa Anda sampaikan. Ya, terima kasih. Tadi sudah disampaikan memang ya kondisi jalan apalagi di wilayah Aceh Tengah kemudian di Gayo Luwes ini kan jalan perbukitan. Ya, artinya memang ketika persoalan ini menjadi perhatian khusus. Kenapa kemudian Pak Presiden menyebutkan perlu adanya TNI Polri di titik-titik terisolasi. Bahkan kemudian ada helikopter yang silih berganti. Tapi betul bahwa tadi ada beberapa titik tadi memang tidak bisa setiap hari disuplai bantuan. Kalau terkait penyuplai bantuan itu terus dilakukan oleh apa tadi yang disampaikan. Setiap hari ada? Ya, setiap hari tapi lewat udara. Lewat udara. Dalam posisi ini yang ingin saya sampaikan bahwa kesulitan itu ada. Realitanya karena Medan. Karena Medan. Tapi usaha yang kemudian dilakukan setiap hari silih berganti terkait dengan alutsista. Alutsista saja untuk satu Sumatera itu sudah ada 84 alutsista yang bergerak bukan hanya lewat darat tapi juga lewat udara. Baik. Tentu bantuan itu tentu kita tidak meragukan setiap hari pasti suplai. Pertanyaannya apakah cukup? Apakah mereka cukup sehari-hari dengan bantuan yang diberikan lewat udara? Iya. Bantuan yang ada di titik-titik, apalagi di tadi yang disampaikan, ya titik-titik, artinya ada bantuan di Lanut misalkan yang siap didistribusikan itu cukup. Oke. Ya, tapi kemudian pendistribusian ini kan helikopter ini tidak bisa 24 jam. Kemudian terus menerus dan sebagainya bolak-balik. Nah, dalam posisi ini yang kemudian ada sifatnya airdropping dan di bawah ada TNI Polri yang kemudian menyambutnya. Di tempat yang terisolir tadi sudah ada anggota TNI di sana yang kemudian sudah ada. Kemudian jadi mereka nggak pernah ditinggalkan sendiri. Tidak pernah ditinggalkan sendiri. Gitu. Artinya dari awal Pak Presiden mengatakan bahwa satu nyawa itu sangat berharga.
Artinya dalam posisi ini tidak boleh ada satu orang pun ditinggalkan. Dan dalam posisi ini juga silahkan kita bahu-membahu untuk kemudian membantu. Jadi artinya saya ingin mengatakan ayo kita bersama-sama untuk kemudian tidak ada lagi diksi yang kemudian kita bersama-sama untuk melakukan aksi sosial kepada masyarakat. Saya terima kasih banyak Mbak Sherly kemudian bisa bersama-sama dengan komunitas sosialnya, bersama-sama masuk ke titik-titik yang memang luar biasa. Bahkan artinya dalam posisi ini tentara, TNI, Polri dengan teman-teman relawan, saya menghitung ada 7.923 relawan. Relawan yang kemudian masuk dan berkolaborasi juga dengan TNI, Polri. Kemarin saya diskusi dengan teman-teman di UI dan di sana mereka mengirim untuk psikososial. Kemudian teman-teman yang ada di Danantara, Ubed, silakan. Oke, baik. Teman-teman yang ada di Danantara, di Pertamina, kemarin juga ada adik-adik di PBHMI juga datang kolaborasi dengan Pertamina untuk trauma healing. Karena ini yang kita bahu-membahu ini bukan hanya persoalan dampak ekonominya ataupun ini, tapi dampak sosialnya. Nah itu yang kemudian negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat. Kemudian kita bersama-sama berbicara soal trauma healing dan kebangkitan daripada semangat dari Aceh dan juga Sumatera Utara, Sumatera Barat. Apalagi Aceh ini berat sekali. 18 kabupaten kota terkena dan dalam posisi paling berat Aceh. Paling berat Aceh. Makanya ketika di R3P yang dikeluarkan oleh BNPB, anggaran yang memang harus dibantu untuk Aceh 25 triliun dari total anggaran 51,82 triliun. Untuk 3 provinsi. Untuk 3 provinsi. Setengahnya Aceh lah. Setengahnya Aceh. Artinya dalam posisi itu Aceh menjadi satu bentuk prioritas yang kemudian huntaranya pun atau huntapnya itu hari ini siap dibangun 1.000 untuk di awal. Nah itu juga yang kemudian kita mendata ada lebih dari 35.000 rumah yang rusak berat di Aceh. Dan total rusak berat itu ada 45.000 rumah. Artinya Aceh sangat berat sekali untuk kemudian dibangun. Dengan anggaran 2,9 triliun untuk 45.000 rumah, totali itu ada 60 juta per rumah. Artinya memang kita berpikir bahwa ayo kita sama-sama membangun lagi Aceh, membangun lagi Sumatera Utara, membangun lagi Sumatera Barat untuk kemudian kita ini merasa sakit Pak. Jadi negara ini tadi yang kemarin saya sampaikan juga negara bukan benda mati. Kita sama-sama sakit. Bangsa Indonesia satu rakyat itu kehilangan, negara kehilangan. Artinya dalam posisi ini saya mau sampaikan bahwa ayo kita bergotong royong bersama-sama. Inilah bahwa pedulinomics dari kita lawan namanya serakahnomics. Nah, inilah yang kemudian kita ingin sampaikan bahwa persoalan ini tidak bisa selesai daripada negara saja yang kemudian harus turun. Tapi negara sudah turun dan juga ada kolaborasi yang dilakukan oleh Kementerian Dalam Negeri melalui provinsi-provinsi yang ada lebih dari 20 provinsi yang membantu dengan total 50 miliar. Oke, jadi yang membuat kerusakan adalah serakahnomics. Serakahnomics. Yang kemudian melakukan perbaikan pedulinomics. Ya. Oke. Ada komentar di sini Mbak, silakan. Baik, kalau saya 2 saja Pak. Seandainya dari pertama elit politik dan pejabat menggunakan bahasa seperti ini, saya yakin nggak ada korban bencana, para relawan, atau mereka yang sudah berjibaku di lapangan yang justru hari ini mempertanyakan kenapa seolah-olah dibenturkan. Karena bencana Sumatera yang hari ini sudah ada di hadapan kita ini mengonfirmasi 2 hal. Pertama adalah ada krisis kemanusiaan di sana. Yang kedua adalah tentang pertanyaan di benak publik. Dalam hal ini saya bicara sebagai masyarakat Pak. Yang kedua adalah juga pengumpul donasi, relawan. Saya melihat sendiri bagaimana bantuan dari BNPB itu diturunkan dari atas pakai parasut tadi. Dan dari bawah TNI AU mengumpulkan itu. Jadi kondisinya boleh jadi benar semua sudah berupaya. Tapi kalau ada satu yang hilang atau kita semua membutuhkan adalah komando. Yang kalau diharapkan dari pemerintah daerah 3 provinsi itu, ini 3 provinsi dengan karakteristik yang berbeda, maka boleh jadi harus pusat yang mengambil alih. Itu yang pertama. Maksudnya gimana? Komando harus pusat yang ambil alih. Kan sekarang pusat, TNI Polri kan pasti komando pusat. Iya, artinya bayangkan bantuan itu sudah masuk, tapi data ini harus diarahkan kemana,
itu saling tumpang tindih Bang Aiman. Oh gitu? Iya, yang Siapa yang terjadi menentukan katakanlah bantuan di sini untuk provinsi ini, dari provinsi ini kemudian ke titik ini, titik ini, titik ini? bukan di provinsi, tapi maksudnya masuk ke kabupaten tertentu. Ya. Kemudian proses distribusinya untuk titik mana, ini nggak ada data center yang kita gunakan. Jadi sebaran bantuannya berdasarkan apa? Ya artinya relawan datang ke titik-titik yang kita harus datang dulu, kemudian balik lagi. Ini yang membuat lambat di tengah bencana kayak gini. Bukankah yang dibutuhkan oleh Ngambil ke posko dulu, anterin. Birokrasi. Ngambil ke posko dulu, anterin gitu. Bolak-balik begitu. Ya, yang terjadi di setidaknya di hari ke-10, 11. Oke. Seharusnya adalah data itu dimiliki oleh dalam hal ini pusat. Sehingga kalaupun relawan, saya sangat menghargai kata kolaborasi tadi Pak. Dan kalaupun relawan hari ini diajak kolaborasi, mereka tahu bahwa titik A, B, dan C menjadi bagian atau kapasitas relawan. Titik dalam hal ini misalnya alat-alat berat, pembangunan misalnya pembangunan rumah, atau yang misalnya tadi disampaikan trauma healing dan lain-lain. Ini kan bisa berbagi tugas. Jadi pemetaan daerah terparah, pemetaan kebutuhan Siapa bantuan, dan kemudian distribusi bantuan dari katakanlah Lanut menjadi yang pusat, menjadi ke sub-subnya yang lain, itu belum dilakukan dengan baik. True, karena bisa jadi yang tadi Bapak sampaikan. Jadi terlalu jauh ngambil ke posko, ngambil ke Lanut, balik lagi ke tempat bukan ke Lanut Bang Aiman, tapi ke posko-posko itu kan umumnya adalah di kantor bupati, di rumah bupati biasanya. Ya. Kalau per hari ini mungkin sudah ada posko-posko tambahan, ya tentu dalam hal ini progres tersebut yang ditunggu oleh. Dan itu harus diperbanyak, karena kalau enggak terlalu lama ngambilnya, terlalu effort ngambilnya, terlalu costly, mahal ngambilnya, dan akhirnya dan kita bermain bantuannya dengan tidak waktu. Terlalu lama. Dan kita bermain dengan waktu. Yes. Masih ada nyawa-nyawa yang harus kita selamatkan layak yang tadi yang disampaikan oleh Bapak. Dan poin kedua saya adalah justru rakyat hari ini bertanya ada anomali yang terjadi. Maksudnya? Artinya adalah kenapa kondisinya antara tadi disebutkan beberapa statistik. Beberapa waktu yang lalu juga kita diberikan statistik-statistik tertentu yang ketika relawan hadir di lapangan nyatanya tidak demikian. Contoh, ketika listrik sudah disebutkan 90% ke atas sudah hidup dan menyala, tapi nyatanya tidak demikian. Contoh lain yang kedua misalnya tenda sudah sedemikian adanya misalnya di Aceh Tamiang, tapi nyatanya di saat statement itu keluar, data itu keluar, ternyata satu tenda masih diisi oleh 7 keluarga, mohon maaf. Ukuran berapa kurang lebih? Saya nggak tahu pasti ukurannya, tapi akhirnya tenda yang dimaksud itu baru hadir atau baru dipasang H-2 sebelum Bapak berkunjung. Artinya yang ingin saya highlight Pak Presiden. Pak Presiden. Artinya yang kami highlight sebagai relawan yang saat itu memang ada di lapangan atau kawan-kawan yang nanti akan bergabung relawan malam ini, Mbak Ciki, bisa meng-highlight dalam hal ini apa yang terjadi di lapangan dengan apa yang menjadi laporan ke Bapak di pusat. Kami harapkan jangan ada yang berbeda. Anda melihat ada yang berbeda? Ada yang berbeda. Contohnya tadi, ketika listrik misalnya. Kemudian ketika bicara tentang tenda, maka kita butuh menyampaikan apa adanya. Jangan sampai asal Bapak senang, siap Pak, aman Pak, sudah terkendali Pak. Ini menjadi sistem pelaporan. Karena harus diakui ketika bicara tentang serakah nomics, pertanyaannya siapa yang serakah, siapa yang menanggung keserakahan ini Pak. Karena bencana yang terjadi hari ini di Sumatera, ini adalah hilir dari apa yang sebetulnya terjadi di hulu. Ketika ini terjadi, kondisinya adalah asal muasalnya adalah ada hutan tropis di Sumatera, ada bukit barisan yang kondisinya sedang tidak baik-baik saja. Kita perlu mempertanyakan bagaimana ini tidak terjadi lagi ketika curah hujan akan semakin tinggi dalam 1-2 bulan ke depan. Dan saya ditutup sampai di sini Bang, dari hati yang terdalam, tidak ada keraguan sedikit pun dengan nasionalisme Pak Prabowo, cintanya Pak Prabowo terhadap rakyat. Tapi pertanyaan kritis yang hari ini muncul di publik adalah kenapa ada perbedaan cara Pak Prabowo hari ini sebagai presiden dalam melihat apa yang terjadi, sebutlah kondisi bencana asap saat itu, bagaimana Gerindra cukup mendorong pemerintah untuk menjadikan itu sebagai bencana nasional, atau yang di Lombok misalnya. Dan hal yang sama hari ini terjadi dengan jumlah korban, kerusakan yang sangat masif, bahkan kalau konteks tsunami ini sudah melebihi tsunami dampaknya. Tapi kenapa tidak ada upaya untuk melakukan hal yang sama dengan kondisi bencana yang jauh lebih masif dampaknya? Bukan bencana nasional maksud Anda? Sampai sekarang belum ditetapkan. Dan itu menjadi pertanyaan buat Anda. Nanti kita akan jawab setelah pas jeda, kami akan segera kembali tetap bersama kami di Rakyat Bersuara. Dan publik